Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Faridatul Afifah dari Prodi PGSD kelas tahun 2022 Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pengukuran panjang, keliling, dan luas. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan nilai suatu besaran dengan satuan. Sedangkan besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka-angka. Sedangkan satuan adalah segala sesuatu yang menyatakan hasil pengukuran. Satuan ada dua, yaitu satuan tidak baku dan satuan baku. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang konsep pengukuran panjang. Apa sih panjang itu? Ada yang tahu mungkin? Panjang adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung. Ini adalah contoh sebuah garis. Ini adalah ujung garis. Dan ini adalah ujung garis. Jadi ujung ke ujung ini disebut dengan panjang. Dan untuk menentukan sebuah panjang atau seberapa panjang mungkin dapat menggunakan satuan panjang. Dan satuan panjang itu terbagi menjadi dua, yaitu satuan panjang tak baku dan satuan panjang baku. Menentukan panjang suatu garis bisa menggunakan dua satuan ukuran panjang, dan satuan panjang itu ada dua, yaitu satuan panjang tak baku dan satuan panjang yang baku. Yang pertama, satuan panjang tak baku adalah suatu ukuran panjang yang masih sering digunakan dalam masyarakat sebab tidak perlu alat, hanya menggunakan apa yang ada di tubuh kita, memanfaatkan apa yang ada di tubuh kita untuk mengukur suatu panjang. Jadi itulah yang dinamakan dengan satuan tak baku. Satuan tak baku ini masih sering digunakan masyarakat karena tidak perlu alat dan bisa langsung digunakan, dipraktekkan. Contohnya yaitu jengkal, hasta, depa, dan langkah. Pertama, pengertian jengkal. Jengkal adalah pengukuran panjang menggunakan ujung jempol sampai ke ujung kelingking. Jadi jengkal itu dari jempol ini sampai ke ujung kelingking, itu disebut dengan satu jengkal. Dan yang kedua ada hasta. Hasta kita menggunakan ini, panjang ini tangan kita sampai panjang jari tengah kita, ujung jari tengah sampai ke ujung siku, itu satu hasta. Kemudian yang ketiga ada depa. Depa menggunakan panjang kedua tangan. Ketika kita membentangkan tangan seperti ini, itu panjangnya satu depa. Dari ujung ini, jari tengah, yang kiri sampai sini, lewat sini sampai ujung jari tengah yang kanan ini, kita bentangkan. Itu satu depa. Kemudian yang keempat yaitu langkah. Kita menghitung panjang dengan menggunakan seberapa langkah kaki kita. Jadi semisal kita ingin menghitung panjang rumah, kita menggunakan langkah kaki kita untuk menghitung suatu panjang rumah tersebut. Jadi berapa langkah gitu. Kedua, satuan ukuran panjang baku, yaitu satuan yang ditetapkan melalui perjanjian internasional dan sifatnya tetap. Satuan ukuran panjang standar internasional yaitu
kilometer atau disingkat dengan km, kemudian hektometer atau disingkat dengan hm, kemudian dekameter yang disingkat dengan DAM, kemudian meter yang disingkat dengan M, kemudian desimeter yang disingkat dengan DM, kemudian sentimeter atau yang disingkat dengan CM, kemudian milimeter atau yang disingkat dengan mm. KM, HM, AM, M, IM, CM, MM. Jika kilometer arahnya ke bawah atau kita jadikan menjadi sentimeter atau milimeter, kita kalikan dengan 10. Dan sebaliknya, jika milimeter kita jadikan ke kilometer, hektometer atau DAM, kita bagi dengan 10. Untuk selanjutnya adalah keliling. Keliling merupakan banyaknya satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang dari suatu, mulai dari titik awal hingga kembali ke titik awal. Contohnya seperti ini. Semisal di sini ada bangun ruang persegi panjang. Misalkan pengertian keliling adalah, misal kita berjalan dari sini ke sini, ini untuk keliling, yaitu titik awal kembali ke titik awal. Yaitu ini adalah bidang dua datar yang merupakan kurva tertutup. Jika dia terbuka, dia tidak bisa dicari luasnya. Sebab untuk mencari luas harus merupakan bidang dari kurva yang tertutup. Dan pengukuran luas daerah merupakan suatu proses membandingkan suatu daerah tertentu yang ingin diketahui ukurannya dengan suatu satuan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengukuran panjang, keliling, dan luas pada suatu bidang datar atau bidang dua dimensi. Berikut adalah contoh soal pengukuran panjang. Contoh soal. Diketahui Edo memiliki sebuah pita dengan panjang 2 meter. Berapa sentimeter panjang pita Edo? Kerjakannya kita harus memperhatikan data di sini. Meter ada di sini. Sentimeter ada di sini. Dari meter ke senti turun 2. Jadi jika turun 2 kita kalikan dengan 10 dan 10. Jadi kita kalikan dengan 100. 2 meter berapa sentimeter? Jadi 2 dikali 100 sama dengan 200 cm. Jadi pita Edo panjangnya adalah 200 cm. Cari suatu keliling dan luas suatu bilangan, ada rumusnya, yaitu jika keliling sama dengan jumlah semua sisi. Luas memiliki banyak rumus, semisal luas dari persegi panjang. Misal luas dari persegi panjang memiliki rumus panjang dikali lebar. Sedangkan untuk luas persegi memiliki rumus sisi dikali sisi. Untuk lingkaran, untuk luas segitiga bisa setengah dikali alas dikali tinggi dan lain sebagainya. Ini misal contoh. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal untuk keliling dan luas. Ada soal, berapa keliling dan luas suatu bidang tersebut jika panjang 9 dan lebar 7?
suatu bidang persegi panjang yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar, sama dengan 2 dikali 9 ditambah 2 dikali 16 sama dengan 32. Dan untuk mencari luas, rumusnya adalah panjang dikali lebar. Panjangnya 9 dan lebarnya 9 dikali 7, 63 cm. Demikian, ini adalah video pembelajaran yang saya buat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.